Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama Green Candle. Di video kali ini saya akan membahas tentang Zilliqa, di mana tidak seperti video-video sebelumnya, biasanya Green Candle membahas tentang Binance Future, khususnya untuk Bitcoin dan juga altcoin. Saat ini saya membahas Zilliqa berdasarkan request dari teman-teman Green Candle. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk supportnya, klik like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Green Candle. Jika nanti misalnya di akhir video ada informasi yang harus diluruskan ataupun beberapa informasi yang harus ditambahkan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jadi biar ada tambahan, misalnya hal-hal yang harus diluruskan dan juga harus ditambahkan. Lanjut saja, Zilliqa diciptakan pada tahun 2017 oleh sekelompok ilmuwan dan juga akademisi komputer. Tim ini dipimpin oleh beberapa kelompok ilmuwan dan juga akademisi. Salah satunya adalah Amrit Kumar, di mana di website ini Amrit Kumar merupakan, kita bisa lihat di About Us, ini adalah Amrit Kumar, di mana saat ini Amrit Kumar menduduki posisi Presiden dan Chief Scientific Officer dari Zilliqa. Adapun ilmuwan lainnya seperti Praktik Sakena dari University of California, ada Shin Sudong, dan juga Amrit Kumar ini sendiri berasal dari University of Singapore. Ini adalah orang-orang yang berada di balik Zilliqa. Ini merupakan tim ekosistem dari Zilliqa. Kemudian ini tim komunikasi marketingnya. Dan beliau adalah Senior Director of Commercial Technology, di mana di sini ada informasi bahwa Zilliqa sekarang sudah mengarah atau menuju Zilliqa 2.0. Zilliqa itu sedang meningkatkan kapasitas kecepatannya dan juga smart contract, bahasa smart contract dan juga toolchain support-nya. Ini tim platform dari Zilliqa. Kemudian ini tim bahasa dan juga tim usability dari Zilliqa. Zilliqa itu didirikan oleh orang-orang yang minim pengalaman di bidang cryptocurrency. Walaupun begitu, saat ini Zilliqa sendiri berada atau memiliki dukungan penasihat dari jaringan yang sudah mapan seperti Kyber. Ini adalah website dari Kyber Network itu sendiri, di mana Kyber Network ini mendukung ada Ethereum, kemudian ada Bitcoin, dan juga koin-koin lainnya. Zilliqa adalah blockchain yang lebih cepat dan lebih canggih. Bitcoin adalah generasi pertama cryptocurrency, platform seperti Ethereum adalah yang kedua, dan yang lebih baru seperti IOTA dan Zilliqa adalah yang ketiga. Zil sedang mencoba untuk menyelesaikan masalah utama yaitu skalabilitas. Skalabilitas adalah kemampuan sebuah mata uang kripto untuk menangani sejumlah besar transaksi pengguna tanpa menjadi lambat. Cryptocurrency dengan skalabilitas adalah mereka yang dapat memproses transaksi sebanyak perusahaan seperti Mastercard dan Visa dengan kecepatan tinggi. Jadi Zilliqa itu sekarang sedang berharap bisa memecahkan masalah skalabilitas tersebut dengan sistem yang dibuat oleh Zilliqa yaitu sharding. Sharding digunakan oleh Zil untuk dapat memecahkan masalah skalabilitas yang sedang dihadapi oleh cryptocurrency saat ini. Jika dari teman-teman ada pertanyaan apakah Zilliqa aman? Blockchain sangat aman jika dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan penyimpanan data terpusat seperti Google ataupun Visa. Sebuah blockchain terdiri dari ribuan sistem. Untuk meretas sebuah blockchain, seseorang itu perlu mengendalikan lebih besar dari setengah node di dalamnya. Di sini, Zilliqa itu memiliki dua fitur keamanan yang unik, di mana namanya yang pertama adalah Hybrid Consensus Mechanism atau HCM, yaitu lapisan pertama HCM Zil memverifikasi identitas node. Kemudian, yang kedua ada namanya Scila. Di sini Zilliqa memiliki bahasa coding sendiri yang disebut Scila. Scila hanya membolehkan para pengembang untuk membuat software yang akan berjalan dengan aman pada jaringan Zilliqa. Para pengguna dapat mempercayai smart contract yang ditulis menggunakan Scila. Walaupun Zilliqa memiliki dua keamanan yang unik dan juga
kita ketahui bahwa blockchain itu aman, bukan berarti Zilliqa bisa dikatakan sepenuhnya aman. Saat ini juga Zilliqa masih dalam pengembangan atau masih dalam artian masih dikembangkan, yaitu Zilliqa sedang meningkatkan keamanan yang lebih aman lagi dari keamanan yang memang sudah ada sebelumnya. Jika kita lihat di CoinMarketCap atau di CMC, Zilliqa sedang menduduki posisi di ranking 69, di mana kemarin ketika saya lihat ranking Zilliqa masih berada di posisi 72. Jadi saat ini Zilliqa sedang mengalami kenaikan posisi dari 72 menjadi 69. Dan saat ini juga Zilliqa sedang mengalami kenaikan 18%, di mana harga Zilliqa jika di rupiah yaitu Rp1.247. Sebagaimana yang kita tahu di CoinMarketCap, peredaran supply daripada Zilliqa itu sebesar 11 miliar supply yang tersedia. Dan total maksimal supply-nya itu adalah 21 miliar. Dan ini adalah di mana harga daripada Zilliqa itu sendiri, di mana pada tahun 2018 Zilliqa itu pertama kali berada di harga tertingginya 1.600. Jadi bisa dikatakan bahwa saat ini harga Zilliqa itu masih terdiskon. Kemudian harga tertingginya yaitu 2.400. Dan kemudian mengalami sideway yang cukup lama, yaitu dari 2018 akhir dia mengalami penurunan, kemudian sideways selama hampir 2 tahunan dari 2008 kemudian ke 2020, setelah itu mengalami kenaikan di tahun 2021 Januari, dan di mana puncaknya itu di bulan April yang harganya mencapai Rp3.244. Kemudian saat itu ada, jika teman-teman masih ingat, ada FUD dari Elon Musk di mana Tesla sudah tidak bisa dibeli dengan Bitcoin, kemudian harga Bitcoin jatuh dan ZIL pun mengikuti, yaitu dia mengalami penurunan hingga harganya mencapai Rp2.000 dan kemudian naik lagi tapi tidak bisa mencapai harga tertinggi yang pernah dicapainya, yaitu all time high-nya. Kemudian dia turun lagi mengikuti Bitcoin karena saat ini pun Bitcoin sedang mengalami penurunan harga dari harga sebelumnya atau dari harga all time high sebelumnya. Dan saat ini Zilliqa sedang terdiskon, di mana bisa kita lihat harganya Rp1.243. Kalau misalnya teman-teman ingin mengkoleksi Zilliqa, boleh-boleh saja asalkan gunakan uang yang memang uang itu adalah uang yang tidak diperlukan atau uang dingin, bukan diperlukan secara mendadak. Karena kalau misalnya uang itu diperlukan secara mendadak, misalnya ZIL harganya lagi di bawah, tidak mungkin untuk teman-teman mengambil uang tersebut karena otomatis uang teman-teman berkurang dan mengalami kerugian. Jadi kalau misalnya ingin berinvestasi di koin kripto atau jangka panjang, silahkan, karena seperti yang kita lihat dari tahun 2018, dia harganya itu 1.600, kemudian dia mengalami kenaikan. Sebelum mencapai kenaikan ini, Zilliqa turun dulu, kemudian dia mengalami kenaikan. Setelah itu, dia turun lagi dan mengalami sideways 2 tahunan, dan kemudian baru mengalami kenaikan lagi di April 2021. Jadi itu membuktikan bahwa menurut saya investasi koin itu memerlukan waktu dan juga kesabaran. Kalau menurut saya ini masih worth it untuk dibeli, dan saya pun saat ini juga sedang menghold Zilliqa. Kemudian kalau teman-teman ingin mengetahui informasi lebih detail tentang ZIL, di CoinMarketCap sudah tertulis jelas apa sih itu Zilliqa, kemudian founder Zilliqa itu siapa, dan di sini juga Zilliqa itu dikatakan bahwa start officially in June 2017. Jadi kalau misalnya tidak ingin berbahasa Inggris, bisa ditranslate aja langsung menjadi bahasa Indonesia. Jadi di sini
dijelaskan apa itu Zilika, kemudian penawaran harga dari Zilika itu sendiri, kemudian pendirinya siapa. Dan ini di sini juga ada praktik Sakena dari Singapura, kemudian Amrit Kumar, seperti yang saya katakan tadi di depan, maksudnya dia sebagai Chief Scientific Officer-nya. Kemudian apa yang membuat Zilika itu unik? Jadi di sini udah dijelaskan. Nah, untuk Zilika, apakah dekat-dekat ini dia ada event atau ada acara? Biasanya kalau sebuah koin itu memiliki acara akan mempengaruhi harganya. Tetapi itu juga dipengaruhi oleh Bitcoin karena beberapa koin itu memang mengikuti Bitcoin ya. Sebagaimana juga dilihat dari grafiknya ini, ketika Bitcoin turun, Zilika juga mengalami penurunan, mungkin tidak sesignifikan Bitcoin, tapi tetap dia mengikuti. Jadi untuk saat ini, Zilika itu tidak memiliki event, jadi zero. Dan terakhir itu Zilika memiliki event pada tanggal 6 Juni, jadi udah lewat. Dia itu Football Star Drop. Jadi ini eventnya itu umum. Dan juga PP NFT Drop. Kita lihat tanggal 6 ya. Coba kita menuju ke TradingView untuk ZIL. Kita lihat tanggal 6 Juni itu ZIL bukannya mengalami penaikan harga, malah mengalami penurunan harga, padahal saat itu ZIL sedang memiliki event. Coba kita lihat BTC. Ya benar saja kenapa ZIL mengalami penurunan harga, karena saat itu juga BTC sedang mengalami penurunan harga. Itu bisa dikatakan bahwa walaupun ZIL memiliki event, kalau pada nyatanya Bitcoin sedang mengalami penurunan harga, otomatis harga ZIL juga mengikuti mengalami penurunan. Kemudian untuk informasi selanjutnya, saya buka ZILPay Wallet. Jadi ini adalah website dari ZILPay Wallet. Kalau misalnya teman-teman ingin memiliki wallet ini, sudah bisa mengunjungi Play Store dan download di sana. Di sini bisa melakukan transaksi Zilcoin ataupun membeli koleksi daripada NFT pemain sepak bola dunia. Dan kita menuju ke Twitternya. Ini adalah Twitter dari CoinZilika, di mana followernya lumayan banyak, yaitu 304k follower. Ini bisa dikatakan bahwa ZIL adalah koin yang banyak komunitasnya. Jadi terakhir itu ZIL update 10 jam yang lalu, di mana di sini sudah ada ZIL di Bitfinex. Jadi ZIL itu sudah ada di Bitfinex. Dan kemudian tanggal 25 di sini paling atas bisa dilihat bahwa ZIL sedang membangun jembatan ke Ethereum. Zilika sedang melakukan inovasi-inovasi yang membuat Zilika menuju kemajuan di kedepannya. Nah, jadi itu dulu untuk video dari Green Candle tentang Zilika. Jadi kesimpulannya bahwa Zilika itu adalah koin yang patut diperhitungkan dan memiliki masa depan yang bagus. Dilihat dari inovasi-inovasi yang dibuat oleh Zilika, walaupun di websitenya sendiri terakhir dia update tanggal 2 Februari 2021. Kemudian, apakah harga Zilika worth it untuk dibeli? Menurut saya, iya, karena melihat histori dari Zilika yang sebelumnya harganya mencapai 3.000-an dan sekarang harganya cuma 1.200, itu masih di bawah banget, jadi terdiskon banget harganya karena di sini saya juga mengkoleksi koin Zilika. Kemudian Zilika memiliki komunitas yang kuat, jadi kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi sesuatu itu sangat sulit karena dilihat dari komunitas Zilika yang banyak, yang kuat juga. Zilika juga memiliki teknologi yang baru dan juga yang hebat. Walaupun keamanan Zilika masih dikembangkan. Jadi, walaupun masih dikembangkan, itu berarti bahwa Zilika sedang melakukan inovasi baru bagaimana dia melakukan sebuah pengamanan terhadap sistemnya dia sendiri. Dan juga harga dari Zilika bisa dilihat bahwa Zilika itu sangat dipengaruhi oleh
Bitcoin. Ketika Bitcoin mengalami penurunan walaupun Zilliqa memiliki event, Zilliqa akan mengikuti arah pergerakan daripada Bitcoin itu sendiri. Jadi untuk sementara, Zilliqa masih mengikuti pergerakan daripada Bitcoin itu sendiri. Dan untuk eventnya, saat ini atau mendatang, Zilliqa sedang tidak memiliki acara. Jadi terakhir, Zilliqa itu memiliki event atau acara 6 Juni 2021. Nah, itulah kesimpulan dari video ini tentang Zilliqa. Semoga bermanfaat. Jika ada sesuatu informasi yang kurang jelas atau perlu diluruskan, seperti kata saya tadi di depan, bahwa teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk informasi yang bagus atau mengedukasi untuk teman-teman penonton yang lainnya. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.